Shalom. Selamat hari Minggu, selamat kita bersekutu bersama di hari yang luar biasa ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya percaya bahwa kita semua ada dalam lindungan Tuhan. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hidup semua oleh karena anugerah Tuhan. Dan Tuhan selalu bekerja lewat cara-caranya yang dahsyat dan ajaib. Bahkan lewat ibadah online kali ini,
bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita berikan pujian bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Adalah harinya Tuhan. Haleluya. Kita menyanyikan pujian syukur hanya bagi Tuhan. Betapa Tuhan Yesus itu sempurna. Tuhan, kita mau siapkan hati
Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom jemaat Tuhan. Satu sukacita boleh bertemu kembali dengan teman-teman yang ada jemaat di Polimax 1. Sungguh luar biasa. Saya sungguh merindukan untuk bertemu dengan saudara di dalam suasana, di dalam gedung gereja. Namun oleh karena terjadi sesuatu hal, yaitu timbulnya satu penyakit sampar. Kalau ditulis di dalam firman Tuhan Alkitab, penyakit sampar yaitu COVID-19. Maka kita yang biasanya beribadah di dalam gedung gereja, maka sekarang ini sudah tidak bisa untuk sementara waktu untuk melakukan ibadah di dalam gedung gereja. Saya percaya bahwa ibadah seperti yang tertera di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1, hari nanti kita akan melihat di dalam satu kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka bersama Roma pasal 12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, dikatakan dengan perikop persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Arti di dalam satu ibadah yang sejati bukan sekedar kita berada ibadah di dalam gedung gereja, tapi firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang pertama dikatakan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Itu yang dinamakan ibadah yang sejati. Persembahkan tubuhmu. Arti di sini tubuhmu adalah tubuh kehidupan kita saat ini. Dengan arti kata lain, bahwa waktu kita melakukan aktivitas apapun dengan tubuh kehidupan ini, engkau sebagai pengusaha, sebagai nelayan, sebagai ibu rumah tangga, bahkan sebagai pegawai negeri, anak muda yang sedang kuliah, Tuhan inginkan di dalam aktivitas kamu itu, apa saja yang tadi saya sebutkan, engkau harus boleh memuliakan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Engkau sebagai pengusaha, di dalam usaha boleh memuliakan Tuhan. Di dalam usaha kamu, bagaimana cara untuk bisa memuliakan Tuhan? Engkau berusaha dengan jujur, dengan baik hati, supaya itu yang dikatakan berkenan di hadapan Tuhan, menjadi satu ibadah di dalam kehidupanmu sebagai seorang pengusaha. Adalah satu ibadah. Ketika engkau menjadi seorang pengusaha, hidupmu dilihat oleh banyak orang yang sesama pengusaha, dan mereka boleh datang kepada Tuhan melalui cara kehidupan kita sebagai pengusaha. Sekali lagi, kita semua merindukan untuk kita beribadah bersama-sama di dalam gedung gereja.
So firman Tuhan katakan bahwa di atas batu karang yang teguh aku mendirikan jemaat. Artinya bahwa Tuhan mendirikan jemaat itu di atas kebenaran firman Tuhan. Kita percaya untuk sementara waktu saja kita beribadah melalui streaming ini. Tapi suatu saat setelah rencana Tuhan di dalam kehidupan kita melalui COVID-19 ini sudah tercapai, maka semuanya akan kembali pada satu posisi, yaitu beribadah di dalam gedung gereja untuk lebih memuliakan Tuhan. Nah, puji Tuhan, kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan, yaitu terdapat di dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35. Kita akan membacakan bersama dengan perikop angin ribut diredakan. Mari kita baca bersama-sama. Pada hari itu, waktu hari petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyemburkan masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ayat 39, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu telah reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa engkau begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, "Siapa kegerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang telah kita bacakan. Nah, kita kembali kepada lihat perikop angin ribut diredakan. Dengan saudara bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengatasi segala masalah. Dikatakan dalam perikopnya angin ribut diredakan. Artinya setiap permasalahanmu Tuhan terlalu ajaib dan terlalu sanggup untuk mengatasi seluruh masalah. Dan dengar baik-baik juga, angin ribut Tuhan redakan. Tuhan tidak katakan angin ribut dihilangkan, tapi Tuhan diredakan. Artinya di dalam setiap permasalahan pasti ada tujuan Tuhan untuk mengajar kepada kita. Sebab melalui permasalahan Tuhan dipermuliakan. Katakan amin. Nah, kita lihat di dalam firman Tuhan di ayat 35 dan 36-37 bagaimana Tuhan mengajak mereka untuk sama-sama masuk perahu dan bertolak ke seberang. Tuhan inginkan kita untuk kita senantiasa bersama Tuhan bertolak ke seberang. Artinya Tuhan ingin kita mengalami Tuhan secara pribadi hari demi hari. Bertolak ke seberang artinya Tuhan ingin membawa kita lebih dalam lagi untuk pengenalan akan Tuhan, mengenal akan pribadi Tuhan.
Seberapa jauh kita mengenal pribadi Tuhan, itu yang membuat kita tetap beriman, percaya, karena Tuhan terlalu ajaib dan terlalu sanggup untuk menolong kita. Puji Tuhan, itu yang pertama. Dan ketika dikatakan Yesus bersama-sama muridnya mulai melakukan perjalanannya, terjadi yang namanya taufan. Angin taufan mengamuk. Banyak orang katakan, kenapa saya ikut Yesus? Rajin beribadah dan tidak pernah saya meninggalkan ibadah yang gereja adakan. Tapi kenapa? Kok masalah? Nah, saudara harus mengerti bahwa Tuhan tidak pernah menjamin ketika ikut Tuhan tanpa masalah. Tuhan hanya berjanji bahwa Dia menyertai kita sepanjang masa sampai kepada akhir zaman. Itu adalah janji Tuhan. Sebab saudara dengar baik-baik. Melalui masalah Tuhan ajar kita, katakan amin. Melalui masalah Tuhan harus dipermuliakan. Tuhan sedang mengajar apa? Mari kita buka di dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasal ke-8 ayat yang kedua. Dengarkan firman Tuhan baik-baik. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintah atau tidak. Ayat 3, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat apa? Engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Puji Tuhan, bahwa Tuhan mengizinkan badai taufan datang dalam kehidupan kita, yaitu masalah di dalam kehidupan kita, tentunya dengan satu tujuan. Pasti ada tujuan Tuhan. Seperti hari-hari ini kita melihat di seluruh dunia orang sedang mengalami masalah. Bukan kita saja yang ada di Jayapura, tapi di seluruh dunia orang sedang mengalami yang dinamakan COVID-19 ini. Satu virus yang melanda seluruh bumi. Dan kita tahu hari ini adalah hari-hari yang terakhir di mana Tuhan akan datang kedua kali untuk menyatakan diri kepada seluruh umat di bumi bahwa mereka harus mengandalkan Tuhan. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang dikatakan orang saintis, hari-hari ini mereka juga akan bertanya-tanya, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa seluruh kepintaran manusia tidak bisa mengatasi COVID-19 ini? Maka dengar baik-baik, ketika rencana Tuhan ini terjadi, tentunya dengan satu maksud yang tadi kita dengar bersama. Pertama, Dia mau kita merendahkan hati kita.
kita belajar untuk merendahkan hati kita supaya kita bisa melihat Tuhan. Firman Tuhan katakan. Kedua, supaya Tuhan memahami, melihat hati kita yang terdalam. Apakah kita melakukan kebenaran firman Tuhan? Apakah mungkin selama ini kita melakukan kehendak Tuhan hanya berpura-pura? Tapi firman Tuhan katakan Tuhan melihat hati ketika kita melakukan perintah Tuhan. Apakah kita mau bersungguh-sungguh melakukan? Untuk itu firman Tuhan katakan Tuhan sengaja mengizinkan masalah ini datang dengan maksud supaya orang merendahkan hati. Ketika kita diizinkan Tuhan dalam kondisi kekurangan dalam segala hal, yaitu lapar, artinya yaitu membuat orang semua gelisah dengan keadaan ini, dengan maksud supaya mereka yang awalnya memandang kepada harta dan dunia ini dan mulai memalingkan wajahnya kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengar baik-baik. Firman Tuhan katakan ketika murid-murid bersama Yesus dalam perahu, taufan badai pun datang. Sekali lagi, penyertaan Tuhan tidak menghilangkan tentang pengajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi harus pegang teguh. Ketika kita mulai mau masuk lebih dalam, mengenal Tuhan secara pribadi, di dalam satu rencananya, dan di dalam satu rancangannya dalam kehidupan kita, kita harus benar-benar mengerti itu. Puji Tuhan. Saya teruskan. Ketika ayat 38 terjadi itu, mereka membangunkan Tuhan. Mereka mengira Tuhan Yesus sedang tidur. Manusia itu ketika terjadi Tuhan izinkan masalah, mereka mengira Tuhan Yesus sedang tidur. Tuhan Yesus sedang tidak bisa berbuat apa-apa atas masalah mereka. Mereka mulai gugup, mereka mulai galau, mereka mulai stres. Mereka lupa bahwa Tuhan Yesus tidak pernah tertidur. Amin. Mari kita lihat di dalam Mazmur 121 firman Tuhan dikatakan demikian dengan perikop Tuhan penjaga Israel. Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah penaunganmu. Di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Murid-murid mengira Tuhan Yesus tertidur. Padahal firman Tuhan di dalam Mazmur 121, penjaga Israel, penjaga kita, tidak pernah terlelap atau tertidur.
Tuhan senantiasa matanya tertuju kepada kita, sebab kita sungguh berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Nah, saya percaya firman Tuhan selanjutnya dikatakan ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, sekali lagi, pengenalan akan Tuhan secara pribadi kita harus pahami secara utuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Menyarankan untuk menghimbau semua jemaat di Polimax 1 untuk membaca kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita mengenal secara pribadi Tuhan di dalam satu roh dan kebenaran, bukan di dalam satu pengetahuan, tapi di dalam satu roh dan kebenaran. Katakan amin. Puji Tuhan, saya percaya ketika kita semua menaruh kepercayaan iman kita kepada Tuhan, iman percaya yang mengenal pribadi Tuhan, bukan iman yang hanya menjadi satu iman karena kita tahu, tapi iman percaya kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Kita boleh mengenal Dia di dalam satu roh dan kebenaran. Saya percaya bahwa hari ini engkau telah mendengarkan, kita semua telah mendengarkan firman Tuhan. Dikatakan pertama, kita harus mengenal pribadi Tuhan. Kedua, kita mengenal bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sungguh baik, Tuhan yang mempunyai rencana dan rancangan yang indah dalam kehidupan kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita apapun situasi kondisi kita, dan yang terakhir, Tuhan yang bertanggung jawab atas segala masalah. Dikatakan dalam firman Tuhan, Dia hardik angin dan danau itu. Dikatakan diam dan tenang. Maka semua alam itu pun tunduk kepada Tuhan Yesus. Masalah akan reda tunduk kepada Tuhan Yesus. Sebab Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Puji Tuhan, saya percaya bahwa jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jemaat Polimax 1, adalah jemaat yang berharga di mata Tuhan. Jemaat yang telah bertumbuh di dalam perkenanan Tuhan. Untuk itu, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan, saya bahkan berdoa saat ini ketika ada yang sakit, ada yang lemah di dalam spirit mereka, lemah di dalam iman mereka. Ada yang mungkin gelisah karena perkara keuangannya, dan mungkin juga ada yang karena bermasalah dengan keluarganya, anak dengan orang tua dengan anak, hubungan. Saat ini saya akan berdoa, biar tangan Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan Yesus yang berdaulat, yang berkuasa atas hidup kita, yang akan memulihkan. Saya akan berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini yang sakit aku perkatakan di dalam nama Yesus, oleh karena bilur-bilur Yesus, engkau sudah sembuh. Engkau sudah sembuh di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Engkau yang galau, engkau yang gelisah, engkau yang mempunyai masalah keluarga dan keuangan, hamba berdoa di dalam nama Yesus.
Tuhan adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang akan memenuhi segala keperluan. Aku akan perkatakan di dalam nama Yesus, semuanya terjadi. Semuanya terjadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus berbicara di dalam hati kita. Tuhan yang punya firman yang terus beracara dengan kehidupan kita dari sehari ke sehari. Haleluya, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, persembahan jemaat dapat dibawa ke gereja setiap minggu berjalan pada hari Minggu pagi jam 8:30 pagi, atau pada saat nanti kita sudah beribadah kembali normal di gereja. Dan yang kedua, kegiatan jemaat sepanjang minggu untuk sementara ditiadakan sampai ada pemberitahuan selanjutnya. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita semua bangkit berdiri, kita menaikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Karena itu kita akan berdoa dan kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas pertolongan-Mu dalam kehidupan kami, dan Engkau memberkati kami dengan firman-Mu pada siang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu bagi jemaat Musola, dan kami percaya bahwa berkat Tuhan itu terus mengalir di dalam kehidupan kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini. Sebelum kami pulang ke rumah masing-masing, kami akan terima berkat daripada Tuhan. Karena itu kami akan terima berkat daripada Bapa. Kiranya anugerah dari dalam Bapa, kasih dalam Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus tinggal menyertai kami semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali yang kedua kali untuk menjemput kami semua bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Amin.